DPO, bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO. Ini ilustrasi cerita. Ada 4 DPO, kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim. Selanjutnya, setelah semua telah selesai, seorang polisi mengatakan tanpa adanya surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut, dia mengatakan bahwa di media massa dia mengatakan bahwa DPO tersebut sudah kami cabut, tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada. Apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara? Jadi pertanggungjawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik. Ya. Kalau dia ngomong publik seperti itu ya benar adanya, karena dialah bertanggung jawab kepada publik. Yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta dan tidak setiap fakta diomongkan. Ngomong harus ada bukti dan tidak setiap bukti itu diomongkan. Dan bukti mana yang diomongkan tidak itu adalah selektif oleh penyidik, mana yang rahasia yang bukan rahasia. Nah, kalau penyidik itu ngomong kepada publik atau penyidik itu ngomong kepada publik, udah nggak ada itu, nggak sudah dicabut itu. Nah, terus rakyat harus ngomong apa gitu. Oh, itu nggak dicabut itu, hanya ngomongan saja. Emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong? Kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata nggak dicabut, beritanya adalah berita bohong. Demikian juga penuntut umum juga sama. Kalau menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak, ngomong begitu, bohong juga. Gitu. Yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum, tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak ditutup, termasuk statement dari ini itu adalah cabut itu statusnya sebagai DPO. Jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya. Ya. Jadi kalau itu misalnya bagaimana pendapat ahli, ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar, karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta, omongan dia sebagai pejabat itulah yang benar. Jadi kalau dia membuat statement kembali, maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan sudah ternyata dia tidak benar, kata diperiksa jaksa ternyata nggak benar, berarti ngomongan dia adalah bohong. Nah, pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu, teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu, ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu, dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampean lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya, bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya
terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian, terima kasih.